Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran KM1 kelas 11 IPA dan IPS. Belum pembelajaran dimulai, saya berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, daya tahan tubuh di masa pandemi ini dengan berolahraga yang rutin, makan makanan bergizi, sering-seringlah cuci tangan, kemudian jaga jarak, serta jika harus keluar rumah biasakan memakai masker. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kelas 11 kembali kepada materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu terkait dengan firqah dalam Islam dan hikmahnya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita mempelajari terkait dengan sebab-sebab munculnya firqah, kemudian firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sekarang ini adalah kita mempelajari macam-macam firqah juga selain Ahlussunnah wal Jamaah dan juga ikut-ikutnya. Untuk pagi siang hari ini nanti yang kita pelajari adalah firqah Syiah, kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah dan Mu'tazilah. Namun sebelumnya saya berharap kepada anak-anak untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini adalah harapkan dengan nanti belajar tentang firqah-firqah bersama Pak Imam, anak-anak nanti bisa mengidentifikasi firqah-firqah yang ada dan mengetahui iktikad-iktikadnya dan bagaimana kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah mensikapinya. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk firqah yang pertama yang kita pelajari adalah Syiah. Dalam bahasa Arab, Syiah ini artinya adalah fisik pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Ali bin Abi Thalib. Jadi pengikut Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya. Kemudian dalam pengertian istilah seringkali Syiah ini didefinisikan sebagai kaum yang berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad. Kaum Syiah meyakini bahwa khalifah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dianggap sebagai khalifah yang tidak sah karena dianggap mengambil hak sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah sahabat Ali bin Abi Thalib ini wafat, kelompok ini menjadi oposisi bagi kekhalifahan Muawiyah atau rezim Muawiyah. Namun pada saat itu masih sebatas gerakan-gerakan di bawah tanah atau sporadis. Puncak perkembangan Syiah ini terjadi ketika terjadi pembantaian keluarga Husain di padang Karbala. Ini merupakan puncak dari gerakan oposisi yang dilakukan oleh kaum Syiah. Pada saat itu Syiah benar-benar menjadi partai oposisi yang dikomandani oleh Abdullah bin Saba. Tokoh Syiah dipelopori oleh Abdullah bin Saba. Kemudian yang perlu kita tahu terkait dengan keyakinan-keyakinan kaum Syiah dan bagaimana nanti Ahlussunnah wal Jamaah mensikapinya. Ada beberapa iktikad atau keyakinan-keyakinan kaum Syiah. Di antaranya adalah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab,
dan Khalifah Utsman bin Affan ini dianggap terkutuk oleh kaum Syiah karena merampas kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Itu i'tiqad yang pertama. Kemudian mereka meyakini seorang imam harus ditunjuk oleh Nabi Muhammad melalui wasiat. Ini keyakinan yang kedua. Kemudian keyakinan yang ketiga, bahwa khalifah masih menerima wahyu dan juga maksum. Maksum itu maksudnya dijaga dari perbuatan dosa. Jika apa yang dilakukan oleh khalifah menurut kaum Syiah adalah maksum. Kemudian yang keempat, keyakinannya adalah percaya kepada imam ini termasuk dari rukun iman. Kemudian yang kelima, kitab yang kedua setelah Al-Quran ini adalah kitab Al-Kafi karangan Ya'qub Uluni. Jadi kaum Syiah ini memiliki kitab kedua setelah Al-Quran, itu kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Ya'qub Uluni. Kemudian keyakinan yang keenam, bahwa Ahlul Bait keturunan Nabi ini hanya dari keturunan Ali dengan Siti Fatimah. Kemudian yang ketujuh, ada faham wahdatul wujud, menyatunya manusia dengan Tuhan, wahdatul wujud. Kemudian yang kedelapan, keyakinan mereka bahwa nikah mut'ah ini diperbolehkan. Nikah mut'ah, nikah dalam jangka waktu tertentu, ini dibolehkan menurut kaum Syiah. Itulah beberapa keyakinan-keyakinan yang dipercayai oleh kaum Syiah. Kemudian bagaimana kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah ini mensikapinya? Yang pertama, keyakinan bahwa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali menurut kaum Syiah sesat atau terkutuk. Bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah bahwa keempat-empatnya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini merupakan sahabat Nabi yang sangat mulia dan insya Allah dijamin masuk surga. Ini menurut kita orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, tanggapan kita terkait dengan orang imam harus ditunjuk oleh Nabi melalui wasiat. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa khalifah itu boleh diangkat dengan musyawarah ahlul hal wal aqdi, kesepakatan umat Islam melalui perwakilan tokoh-tokoh, melalui musyawarah untuk mengangkat seorang khalifah. Kemudian sanggahan lagi bahwa khalifah menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu sifatnya tidak maksum dan tidak menerima wahyu, karena khalifah bukanlah nabi dan bukan rasul, sehingga tidak maksum dan tidak menerima wahyu. Kemudian tidak mempercayai adanya khalifah ghaib. Ya. Jadi tidak ada yang namanya khalifah yang kemudian ditunjuk oleh Allah melalui cara-cara yang gaib. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian lagi, percaya kepada khalifah itu bukan termasuk rukun iman. Karena bagi Ahlussunnah wal Jamaah rukun iman itu hanya 6, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul, pada hari kiamat, dan terakhir kepada pondok dan qadar. Jadi percaya kepada khalifah tidak termasuk dari rukun iman. Kemudian menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kitab yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis.
karangan dari hadis Bukhari dan Muslim, yaitu kitab-kitab hadis. Karena dalam Islam pedoman hukum itu ya menurut Ahlussunnah wal Jamaah Al-Quran, kemudian hadis, ijma, dan qiyas. Jadi itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa arti dari Ahlul Bait ini adalah semua famili, semua keturunan dari istri-istri Nabi. Jadi tidak terbatas dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Menurut Syiah itu kan Ahlul Bait adalah keturunan Ali dan Siti Fatimah. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang kita yakini bahwa Ahlul Bait adalah seluruh famili Nabi Muhammad dan istri Nabi Muhammad, dari istri Nabi Muhammad. Kemudian yang kedelapan, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempercayai atau tidak menganut paham wahdatul wujud atau serba Tuhan, menyatunya makhluk dengan Allah. Jadi tidak menganut paham itu. Kemudian menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini berbeda dengan Syiah. Jadi nikah mut'ah itu hukumnya haram. Mengapa dihukumi haram? Karena nikah mut'ah ini akan menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan di masyarakat. Ya, untuk Ahlussunnah wal Jamaah nikah mut'ah hukumnya haram. Kemudian firqah yang selanjutnya adalah golongan yang selanjutnya adalah Khawarij. Jadi antara Syiah dan Khawarij ini merupakan dulunya adalah sama-sama pendukung Ali. Jadi kalau Syiah itu pendukung Ali yang masih tetap mendukung Ali setelah terjadinya tahkim atau perjanjian damai ketika terjadi perang antara golongan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar karena menolak langkah tahkim yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Mereka bersemboyan bahwa la hukma illa lillah. Jadi tidak ada yang bisa menghukumi kecuali dengan hukum Allah. Kemudian selanjutnya mereka menuju, setelah terjadi perbedaan pendapat, mereka keluar dari golongan Ali, mereka menuju kepada sebuah daerah yang disebut dengan Harura. Kemudian mereka mengangkat Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi sebagai pemimpinnya. Jadi pemimpin kaum Khawarij ini adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Kemudian kaum Khawarij ini sangat terkenal dengan sifat kerasnya dan tidak suka berbahasa basi. Mereka berusaha berjuang mati-matian untuk menegakkan pahamnya dan bahkan memberikan pengorbanan apa saja pada jiwanya demi menegakkan pahamnya. Sehingga jadi setelah terjadinya tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin, ini kaum Khawarij ini sangat marah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan mereka beranggapan bahwa yang menjadi kunci perpecahan umat Islam itu ada 3, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Sehingga mereka sangat benci kepada 3 orang itu, 3 sahabat itu. Kemudian mereka merencanakan pembunuhan.
Akan tetapi di dalam proses eksekusinya ternyata hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil mereka bunuh, yaitu dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Jadi yang dulunya pendukung Ali kemudian tidak sependapat dengan langkah yang diambil Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, kemudian mereka tega untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan di antara pemimpin-pemimpin Khawarij ini, di antaranya adalah ada Urwah bin Udair, ada Najdah bin Uwaimir, ada Mustairid bin Sa'ad, ada Hausarah al-Asadi, dan lain sebagainya. Ini merupakan tokoh-tokoh kaum Khawarij. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya bagaimana keyakinan-keyakinan mereka atau etikot-etikot mereka. Jadi kita tidak hanya harus mengetahui kelompok Khawarij itu kelompok yang bagaimana, tapi kita harus tahu bagaimana keyakinan-keyakinan. Keyakinan-keyakinan kaum Khawarij diantaranya adalah Khalifah Ali dianggap tidak sah setelah peristiwa tahkim. Namun bagi mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sah menjadi khalifah sebelum peristiwa tahkim. Kemudian etikot yang kedua, Siti Aisyah dianggap terkutuk karena melakukan perang Jamal dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi seorang istri Nabi mereka anggap terkutuk. Kemudian yang ketiga, seluruh manusia yang membantah kaum Khawarij adalah kafir dan halal darahnya. Ini sebuah prinsip yang sangat-sangat berbeda dengan ajaran agama Islam. Jadi orang yang membantah kaum Khawarij berbeda dengan Khawarij dianggap kafir dan halal darahnya. Kemudian yang keempat, anak-anak orang kafir ketika meninggal dunia di usia kecil mereka masuk neraka. Ini menurut kaum Khawarij. Kemudian mengikuti Khalifah Abu Bakar, Utsman, dan separuh masa Khalifah Utsman. Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman, setengah dari Khalifah Utsman. Namun separuh dari Khalifah Utsman ini tidak diakui karena dianggap menyimpang. Jadi menurut kaum Khawarij, di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang diakui hanyalah pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar bin Khattab, dan separuh dari pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang keenam, etikot kaum Khawarij, iman itu bukan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, tapi amal ibadah menjadi rukun iman. Jadi menjalankan ibadah menurut kaum Khawarij termasuk dari rukun iman. Kemudian yang ketujuh, menurut mereka semua dosa yang dilakukan oleh manusia termasuk dosa besar. Jadi tidak ada pembagian mana dosa kecil, mana dosa besar. Kemudian yang kedelapan, orang yang sakit atau orang yang sudah tua tetapi tidak ikut berperang, maka orang tersebut menjadi kafir dan wajib dibunuh. Jadi orang sakit, orang sudah tua, dia tidak ikut perang sabilillah, ya, maka dianggap kafir dan wajib dibunuh. Itu keyakinan-keyakinan kaum Khawarij. Kalau kita pahami keyakinan-keyakinan mereka, memang menurut bagi kita miris sekali, karena sangat keras. Terus bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah sikapinya? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Khalifah Ali adalah sah baik sebelum tahkim maupun setelah tahkim. Kalau tadi orang Khawarij mengatakan sah sebelum tahkim, tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah baik sebelum maupun sesudah
sah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, mereka menganggap bahwa Siti Aisyah terkutuk. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Siti Aisyah merupakan ummul mukminin yang wajib dihormati sampai wafatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang membantah kaum Khawarij belum tentu kafir. Jadi anggapan bahwa orang yang tidak sependapat dengan Khawarij belum kafir, bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Jadi tidak semua orang yang membantah kaum Khawarij belum tentu kafir. Kemudian ibadah bukan hukuman. Yang kelima, khalifah mengakui khalifahan Khulafaur Rasyidin empat-empatnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diakui sebagai Khulafaur Rasyidin. Kemudian menurut Ahlussunnah wal Jamaah dosa dibagi menjadi dua, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Kemudian yang ketujuh, anak orang kafir ketika meninggal dunia di waktu kecil tidak masuk neraka. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah firqah atau golongan Murji'ah. Dilihat dari arti kata Murji'ah itu dari kata irja, artinya menangguhkan. Sehingga kaum Murji'ah ini seringkali dipahami sebagai kaum yang menangguhkan, yakni menangguhkan orang yang bersalah sampai di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat seorang pemimpin bernama Hasan bin Bilal al-Musni. Kaum Murji'ah ini berusaha menjauhkan diri dari pertikaian politik yang melibatkan pendukung Syiah dan Khawarij serta pendukung Muawiyah. Jadi mereka berusaha menjauh dari perdebatan-perdebatan antara Syiah, Khawarij dan pendukung Muawiyah. Kaum Murji'ah tidak mau ikut menyalahkan orang lain, kemudian tidak ikut-ikutan menghukumi kafir. Salah satu tidak mau mencampuri persoalan yang muncul. Jadi berusaha untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan antara Syiah, Khawarij dan pendukung Muawiyah. Kemudian dikatakan Murji'ah pula karena mereka berpendapat atau berpandangan bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir atau tidaklah berpengaruh pada iman seseorang, karena mereka bisa mengharapkan irja atau pengampunan dari Allah. Jadi menurut mereka orang yang berbuat dosa besar tidak bisa dihukumi kafir, karena mereka masih bisa mengharap ampunan dari Allah. Kemudian yang perlu kita ketahui pula, keyakinan kaum Murji'ah di antaranya bahwa rukun iman hanyalah mengenal Tuhan dan Rasul-Nya. Jadi hanya ada dua. Kemudian yang kedua, berbuat dosa tidak apa-apa kalau sudah mengenal Tuhan dan Rasul-Nya. Berbuat dosa besar ya tidak jadi masalah untuk mereka, asalkan mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga kaum Murji'ah, orang yang bersalah atau berbuat dosa besar harus tangguh sampai ke hadirat Tuhan. Itu etikot kaum Murji'ah. Kemudian bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menanggapinya? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa rukun iman itu ada 6, jadi tidak hanya 2. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada qadar. Jadi tidak sebatas mengenal Tuhan dan Rasulnya saja. Kemudian yang kedua, berbuat dosa haram walaupun sudah beriman. Jadi
iman itu kemudian tidak, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menjadi dasar seseorang boleh untuk berbuat dosa. Justru iman itu menjadi filter bagaimana seseorang itu berusaha untuk tidak berbuat dosa. Kemudian orang yang bersalah harus dihukum di dunia. Jadi orang yang bersalah yang menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya ketika di dunia ini ada hukum yang berlaku ya harus dihukum. Kemudian yang keempat yaitu kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Pengertian dari firqah Mu'tazilah ini kalau dari segi bahasa, Mu'tazilah itu berasal dari kata ittizal. Artinya menyelesaikan diri atau menyisihkan diri, bukan menyelesaikan diri. Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang berusaha untuk menyisihkan diri. Kaum ini, paham ini didirikan oleh Wasil bin Atha yang meninggal pada tahun 131 Hijriah. Kaum Mu'tazilah ini pernah membuat heboh dunia Islam selama kurang lebih 300 tahun pada abad permulaan Islam. Karena mereka membunuh ribuan ulama Islam. Di antaranya adalah Syekh Huwaiti, seorang imam pengganti Imam Syafi'i. Salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan pada waktu itu disebut dengan peristiwa Quran makhluk. Jadi menurut kaum Mu'tazilah, firman-firman Allah itu dianggap makhluk. Kemudian paham Mu'tazilah telah tersebar dan pernah jaya, pernah berkuasa pada masa Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid dan Al-Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid, serta Khalifah Al-Wasiq bin Al-Mu'tasim. Tiga khalifah ini yang berkuasa pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Jadi pada masa pemerintahan ketiga khalifah ini, Mu'tazilah merupakan aliran atau kelompok terbesar pada waktu itu dan menguasai pemerintahan. Adapun itikad-itikadnya yang perlu kita ketahui adalah semua baik dan buruk itu ditentukan oleh akal manusia. Jadi kaum Mu'tazilah ini mengagungkan kebenaran akal. Mana yang baik menurut akal, maka baiklah dia. Dan mana yang buruk menurut akal, maka buruklah dia. Jadi mengagungkan akal. Kemudian yang kedua, itikadnya Tuhan tidak memiliki sifat. Kemudian Tuhan mendengar dengan zatnya. Tuhan melihat dengan zatnya. Dan Tuhan berkata dengan zatnya. Ini dengan tadi Al-Quran makhluk ini. Kemudian Al-Quran itu makhluk. Jadi bukan sifat Allah atau kalam Allah yang qadim. Jadi Al-Quran dianggap makhluk Allah. Kemudian orang mukmin yang berbuat dosa besar, dia tidak kafir dengan perbuatan itu, dia tetap mukmin, yang tapi dianggap durhaka. Dan jika dia meninggal sebelum taubat dan dia tidak mukmin lagi dan tidak kafir, tapi posisinya di antara kafir dan mukmin. Jadi kalau menurut mereka ada orang Islam kemudian berbuat dosa besar, ya, dia tidak kafir tapi berbuat dosa besar, maka posisinya besok di akhirat itu di antara orang kafir dan orang mukmin. Makanya dikenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Jadi orang itu berada di antara dua tempat. Itu yang terkenal dengan konsepnya al-manzilah bainal manzilatain. Tempat orang yang beriman tetapi dia
melakukan dosa besar, tapi tidak kafir. Maka besok di akhirat mereka berada di antara dua tempat, yaitu di antara orang kafir dan orang mukmin. Kemudian Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia walaupun di surga. Kemudian kaum Mu'tazilah tidak mengakui Isra Mi'raj Nabi Muhammad secara utuh. Mereka hanya mengakui Isra saja. Mi'rajnya tidak diakui karena tidak masuk akal. Kemudian pekerjaan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri, bukan oleh Tuhan. Tuhan sama sekali tidak tahu apa-apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh manusia. Jadi menurut kaum Mu'tazilah, semua perbuatan manusia ditentukan oleh manusia sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Kemudian kaum Mu'tazilah tidak percaya adanya arsy. Kemudian tidak percaya adanya malaikat kiraman katibin, malaikat raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan manusia. Kemudian penduduk neraka tidak kekal dalam neraka. Kemudian di akhirat nanti tidak ada mizan, tidak ada timbangan amal, tidak ada hisab, tidak ada siratal mustaqim, dan tidak ada syafaat. Ini menurut i'tiqad kaum Mu'tazilah. Kemudian i'tiqadnya lagi, tidak ada siksa kubur karena bertentangan dengan akal. Kemudian hal buruk tidak ditetapkan oleh Tuhan karena Tuhan hanya mencipta yang baik dan lebih baik. Ini beberapa i'tiqad kaum Mu'tazilah. Kemudian bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menanggapi? Tanggapan Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya adalah buruk dan baik ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi tidak oleh akal manusia. Kemudian Quran dan hadis kedudukannya di atas akal. Kemudian Quran adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk. Tuhan bisa dilihat besok di surga. Kemudian Mi'raj ini dengan tubuh dan ruh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu tidak hanya ruh saja, tapi juga jasad Rasulullah juga ikut Isra Mi'raj. Kemudian pekerjaan manusia ini dijadikan oleh Tuhan, adanya arsy. Kemudian surga dan neraka ini kekal selama-lamanya besok di akhirat. Kemudian di akhirat nanti ada hisab, ada timbangan, ada siratal mustaqim, dan ada kolam kausar, ada siksa Allah. Kemudian Tuhan tidak diwajibkan membuat yang baik dan lebih baik. Kemudian Tuhan memiliki sifat. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah memiliki 3 sifat, ada sifat wajib, sifat mukhal, sifat jaiz. Sifat wajib jumlahnya 20, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Kemudian sifat mustahil ada 20, adam, hudus, fana dan seterusnya. Dan sifat jaiz fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Kemudian ada mukjizat selain Al-Quran yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian adanya karomah. Kemudian berusaha untuk menjauhkan diri dari mencaci maki sahabat Nabi. Kemudian orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak kafir, tidak dihukumi kafir, dan juga tidak kekal di neraka. Kemudian surga dan neraka sudah tersedia mulai sekarang. Itu beberapa sanggahan-sanggahan dari Ahlussunnah wal Jamaah atas i'tiqad dari kaum Mu'tazilah. Itulah tadi anak-anakku semua firqah-firqah dalam Islam. Ada Syiah, ada Khawarij, kemudian ada Murji'ah,
ada Mu'tazilah dan iktikadnya, dan juga tadi sudah saya sampaikan sanggahan-sanggahan dari sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap iktikad mereka. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Untuk selanjutnya saya harapkan anak-anak bisa merangkum materi yang tadi sudah saya sampaikan, dan untuk selanjutnya silakan dipelajari firqah-firqah selanjutnya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Wahabi, dan ada Ahmadiyah. Tolong nanti dibaca-baca buku modulnya untuk proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wallahumma fi'l ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.